Hi all my students, good morning Joshua 1 and Joshua 2. Welcome back with Teacher Cuita. How are you today? How are you this morning? I hope all of you stay healthy and keep spirit. Okay, now we want to study chemistry. Before we study, prepare yourself and pray bless. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing today. Now we want to study chemistry. Please bless and guide us so that we can understand the lesson. In Jesus' name we pray to you. Amen. Oke, hari ini kita akan membahas tentang perubahan kimia. Di sebelumnya kita sudah bahas mengenai perubahan fisika. Nah, sebelum kita lihat apa yang menjadi contoh-contoh atau peristiwa-peristiwa yang mengalami perubahan kimia, kita harus tahu dulu apa yang menjadi pengertian dari perubahan kimia tersebut. Nah, perubahan fisika itu artinya adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Nah, sebaliknya perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, jadi perubahan kimia itu bisa juga disebut dengan perubahan yang bersifat kekal ya, karena dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kalau perubahan fisika kan dia masih bisa kembali ke bentuk semula. Nah, kalau perubahan kimia dia menghasilkan zat-jenis baru dan juga perubahannya itu bersifat kekal. Oke, nah sekarang kita lihat apa yang menjadi ciri-ciri dari perubahan kimia suatu zat tersebut. Yang pertama itu terbentuk zat baru. Kedua, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. 3. Diikuti perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Ya, yang keempat, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Nah, jadi dari ciri-ciri ini dia membentuk zat baru kemudian tidak dapat kembali ke bentuk semula atau bersifat kekal. Lalu dia menghasilkan suatu reaksi kimia ya. Dari perubahan sifat kimia itu dia menghasilkan reaksi kimia. Nah, kemudian massa zatnya sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Nah, kemudian dalam perubahan kimia atau reaksi kimia dapat diketahui juga dengan ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ini adalah ciri-ciri yang dapat kita amati. Nah, yang pertama adalah perubahan warna. Contohnya itu misalnya tomat yang sudah masak ya. Dapat kita lihat di gambarnya. Tomat yang sebelum masak dan sesudah masak ya. Tomat yang sesudah masak dia mengalami perubahan warna. Nah, ini adalah contoh perubahan kimia yang menunjukkan perubahan warna. Oke, kemudian yang kedua itu menimbulkan gas atau timbul gas. Contohnya misalnya telur yang direndam dalam larutan cuka ya. Nah, telur ini akan menimbulkan gelembung-gelembung gas. Nah, timbulnya gelembung-gelembung gas ini merupakan salah satu ciri-ciri dari perubahan kimia. Oke, kemudian yang ketiga, dia mengalami perubahan suhu ya. Jadi ketika mengalami perubahan kimia, dia akan mengalami perubahan suhu ya, bisa dia suhunya naik atau suhunya turun. Nah, misalnya ini dalam pembakaran ya, berarti dia mengalami kenaikan suhu. Oke, kemudian terbentuk endapan. Nah, misalnya contohnya larutan seperti ini ya. Jadi endapan itu tidak harus endapan warna putih, ada juga yang berwarna kuning ya, ada yang berwarna coklatan, tergantung dari larutan yang direaksikan atau yang dicampurkan. Misalnya contoh lain, larutan timbal 2 sulfat yang tidak berwarna ketika ditambahkan ke larutan kalium iodida yang tidak berwarna akan menghasilkan suatu endapan yang berwarna kuning. Ya, jadi perubahan kimia itu salah satu ciri-ciri yang bisa kita amati adalah terbentuknya suatu endapan. Nah, proses dari perubahan kimia itu diantaranya yang pertama itu mengalami perkaratan atau korosi, misalnya pada besi ya. Kemudian mengalami pembakaran, misalnya pada lilin, kemudian pada kayu, nah pada kertas.
Nah, kemudian dia mengalami pembusukan. Misalnya pembusukan pada apel, pada jeruk, nah pada sayur. Nah, itu dia proses-proses perubahan kimia yang terjadi. Nah, kemudian contoh lain dari perubahan kimia tersebut adalah misalnya tape yang dibuat dari singkong ya, dimana yang cara pembuatannya dengan cara fermentasi ya. Jadi hasil reaksi dari tape singkong ini sudah berbeda setelah dia difermentasi menjadi tape. Nah, kemudian juga adalah nasi yang sudah basi ya. Jadi reaksi atau zat yang terkandung dalam nasi yang masih segar ya, masih bagus, itu berbeda dengan nasi yang sudah basi ya, zatnya berbeda. Nasi yang belum basi sudah berbeda dengan nasi yang belum basi ya. Nah, itu dia untuk perubahan kimia. Nah, jadi contoh-contoh lain perubahan kimia dapat juga kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti boleh kamu cari apa saja peristiwa-peristiwa yang mengalami perubahan kimia. Nah, di sini teacher ada buatkan kuis ya. Kuisnya itu adalah menentukan perubahan fisika atau perubahan kimia pada peristiwa ini ya. Jadi di sini ada peristiwa A sampai L ya. Kamu tentukan yang mana dia yang mengalami perubahan fisika atau perubahan kimia. Kemudian yang nomor 2, kamu jelaskan perubahan kimia dan perubahan fisika yang terjadi pada lilin yang dibakar. Oke, sekian untuk hari ini. Teacher harapkan anak-anak mengerti penjelasan teacher hari ini mengenai perubahan kimia. Oke, see you next time and God bless you.